Alhamdulillah kita sudah melaksanakan khatmul Quran. Monggo sama-sama kita doa khatmul Quran. Sebaca doa abad titik ini kan menunjukkan bahwasannya kita butuh dengan Allah. Al-Fatihah terlebih khusus Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thoriqin mustaqim. Bi barakati khatmil Qur'anil 'azim bi hurmati habibika rasulika al-karim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Ighfir lana dzunubana wa fadlika wa karamika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ja'alnil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qubri musinan wa fil qiyamati syafi'an wa 'ala siratin nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitara wa hijaban wa ilal khairati kulli hadalila wa imaman wa fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Pak Rizal monggo di depan. Pak Zul di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Pelaksana Pondok Ramadan Yayasan Al-Falah Ustadz Fendi Faisal. Saya hormati pula semua dewan guru yang hadir di acara ini, semoga diberkahi oleh Allah. Dan yang saya hormati pula pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah, wabil khusus pengasuh sepuh ibunya Haja Siti Rahmah. Dan yang saya hormati pula pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Ustaz Sobri. Dan yang tak lupa pula santri dan santriwati, siswa dan siswi Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah yang sangat saya cintai. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah ilmu yang sebenarnya saya tidak pantas untuk berada di depan seperti ini. Apalagi dengan sebutan kata Gus. Di jadwal saya itu ditulis Gus Muhammad Yusron. Are Pak Ketuanya acaranya apa dek rumah? Boleh nama istilah Gus. Biasanya pelesetan santri itu bulan ini kan toman boleh. Wong Gusong, bahaya. Iya itu Gusong. Agak lebih nyaman saya itu dipanggil Mas saja, tak usah. Kalau Ustadz biasanya nanti dipleset-plesetkan. Bahaya juga ya. Nah, itu sudah sebutan yang luar biasa bagi saya. Mas itu luar biasa, dan saya menyanding gelar Gus itu ya tak pantas. Beda konteks, beda jauh. Dan alhamdulillah sekarang saya diberi tema
10 bulan pertama di bulan Ramadan. 10 keutamaan ya pokoknya lah. Ya alhamdulillah, ini tema ini juga nyambung dengan yang saya ketahui. Kalau tema yang akan datang ini tema zakat, ini saya bingung. Saya bingung. Karena apa? Saya ini masih menjalankan syariat yang masih menjalankan rukun Islam yang nomor 1, yaitu syahadat. Kalau saya belajar sholat untuk pribadi saya belum bisa untuk menyampaikan kepada umat. Saya juga belum bisa menyampaikan kepada orang. Loh, menyampaikan sebuah ilmu itu harus apa? Harus sedetail-detailnya. Harus banyak baca. Makanya kata siswa-siswi MTS Al-Falah itu, saya mendapatkan ilmu itu, Mas, orang nikah kudu suka baca. Cocok ya. Loh iya, saya mengambil ilmu, saya tidak malu mengambil ilmu kepada siswa-siswi. Kok ada sekarang mengambil ilmu dari siswa, mengambil ilmu dari orang yang lebih muda, kok malu? Loh, iya. Dari ilmu itu dari mana saja? Suka baca, Mas. Makanya saya takjub dengan santri-santri Al-Falah. Apa ilmunya? Suka baca. Hanya saya suka baca. Meskipun yang ngomong tidak suka baca. Tapi ya luar biasa. Itu bentuk dari pengetahuan. Kalau beliau santri Al-Falah ini tidak mendengarkan, maka tidak akan tahu ilmunya suka baca. Makanya bukan tidur, santri dan santriwati Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah ini bukan tidur, tapi mendengarkan dengan cara menunduk saking tawadhunya. Iya. Bocil lagi segoni mesem. Sekarang dengan kebodohan saya ini masih sampai kepada rukun Islam yang nomor 1, yaitu apa? Syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Termasuk keutamaan 10 pertama di bulan Ramadan, keutamaan puasa di bulan Ramadan ini rahmatnya Allah. Mohon maaf saya ini pakai buku karena memang hafalan saya, daya ingat saya itu sedikit. Itu bentuk kebutuhan saya sebagai manusia. Nah, jadi 10 bulan pertama itu terbukanya pintu rahmat. Terbukanya pintu rahmat ini maksudnya apa? Rahmat itu bisa diartikan dengan cara Rahman Rahim, bisa diartikan dengan kebaikan. Nah, saking Rahman Rahimnya Allah, maka Allah mempunyai zat yang lebih banyak femininnya. Allah itu mempunyai zat yang lebih banyak femininnya. Diterangkan di Asmaul Husna itu pertama kali ya Rahman ya Rahim. Itu banyak femininnya. Ketimbang Allah mengadab, lebih banyak dinamakan yu'amfir daripada yu'adib. Apa yu'amfir? Allah ini bersifat feminin, zat yang feminin. Seperti contoh ya Rahman ya Rahim. Loh, kalau kita telusuri lebih dalam ya Rahman ya Rahim dengan ya Rahman Ar-Rahman, kalimat pertama saja di dalam Al-Quran itu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim asmani
Allah. Ar-Rahmani kang maha belas. Lah, maha belas kasihnya ini, kasih sayangnya Allah ini seperti apa? Banyak. Saya, kita, saya dan kalian semuanya ini sering maksiat. Sering maksiat. Sering kan? Tapi sangat femininnya Allah. Ya, kita ini beri kesempatan untuk tobat. Di Dako itu Akbar diterangkan kemarin kita ngaji bersama Sasubahan. Masuk guru saya, beliau itu diterangkan tentang bagaimana orang-orang ini ketika nanti di neraka. Tapi saking yu'alfirnya Allah sampai diterangkan montak atau mau kita pun maka selesai itu. Selesai neraka itu selesai. Itu bersifat feminin. Bersifat feminin. Bahasa sekarang feminin lebih keren. Ya. Tahu ini? Ya. Iya, kok nak iki ya. Nah, di situ juga ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kita maha pengasih. Loh. Kita ini dilahirkan dari seorang ibu yang penuh dengan belas kasih. Makanya di seorang wanita itu ada namanya kita dilahirkan dari ibu. Mak beda orang yang saya tak belas kasih. Kok ada orang yang tidak menyayangi sesamanya, maka jangan-jangan dilahirkan dari lima. Itu. Makanya Allah itu jangan disifati yu'adzib. Tapi Allah juga bisa yu'adzib. Apa? Melaknat. Apa kata Allah? Kalau memang dia masih Islam, maka saya akan masukkan surga. Tak tahu berapa sasana berapa tahun yang neraka. Tak tahu. Tapi kalau bukan Islam, langsung dilaknat oleh Allah, masuk neraka. Berarti minta Islam masuk neraka, masuk neraka. Melakukan kepercayaan saya. Maksud ini tidak toleransi. Tidak toleransinya dari apa? Kalau kita bebas berpendapat, maka saya juga harus bebas berpendapat. Sikap toleransi itu bukan dinilai dari ucapan, tapi dengan perilaku. Wow, no. Ya, disitulah sifat Allah. Itu bentuk rahmat bagi kita. Dirahmati oleh Allah bahwasanya kita yang banyak dosa ini tetap diberi apa? Diberi ampunan. Pokok dalam ya. Iya. Tak usah tahu les lah, Bro. Di luar pikiran kalian sudah, di luar pikiran. Cek biasa mau ngaji bingko tak nulis ya. Jadi yang mana nulis? Saya punya apa ya? Curiga. Ya sudah lah, tak apa. Ajen sorono les. Oh, ya berarti sorono les aturan. Ya pokok toles meskipun toles ben kan sorono. Tapi memang jujur saja mohon maaf ya Pak Ketua. Ini kalau saya ngaji itu saya tidak mewajibkan nulis karena memang untuk pendekatan saya dengan santri. Maksudnya itu apa? Kalau memang kita ini terforsir dengan tulisan terus ya, waktu kita kan sebentar. Meskipun saya berada di sini, ini waktu berbicara saya dengan santri-santri ini sebentar, sedikit sekali. Karena memang apa ya? Tak tahu lah. Sedikit sekali. Yang biar ada kedekatan. Ada kedekatan.
Kata guru saya itu, berilah waktu kamu untuk menanyakan kabar orang yang kamu ajar. Kalau saya ini belum termasuk kategori guru ya, saya ini hanya pengajar. Kalau beliau ini guru, makanya hormatilah guru. Saya ini hanya pengajar. Jadi apa? Bagikan waktu momen-momen sedikit kita ini untuk pendekatan kita terhadap santri. Karena apa? Kalau di dalam diri kita itu memiliki privilege, maka selesai itu. Tahu privilege? Memiliki masih gibah jaket abadi. Kalau kita memiliki rasa privilege tanpa tanggung jawab itu nih, jadikan itu tanggung jawab. Maka saya bertanggung jawab kepada kalian. Kalau kalian ini darma saya tanggung jawab. Maka setiap saya bertemu dengan anak-anak itu, saya selalu menyapa, darma kabar bro, ya kan, tunjuk, ya kan. Mungkin nggak ikhlas. Makanya apa nutup, makanya apa mobil kan menyapa. Kalau di dalam diri kita ini masih menggunakan jaket kita, itu sudah hilang sudah. Tapi dalilnya sebagai santri taol, mak lama taol. Ngeting dong, ngeting dong. Maka engkau menolak laporan dari Mas, anu ini santri ini ngelabur, ingat apabila orang yang orang di mana orang berayu saya nantang keket guru lah. Kalau saya di penyakit lambung, nantang keket guru, maju gitu, ada mah, ya, dah. Tahun kita ini harus hormat kepada guru. Ya, paham ya tuh. Ngeding ya. Ya sudah, itu begini mas, begini. Memang mencari kesalahan orang lain itu paling mudah. Sadar. Jangan hanya mencari kesalahan orang lain, dan jangan hanya menuntut. Kita itu harus sadar. Bentuk kesadaran itu lebih tinggi. Dari pribadi masing-masing. Kalau kita sudah menciptakan lingkungan nyaman, damai, aman tanpa diminta, kita harus sudah dihormati. Tanpa diminta. Misalnya, saya ngode menghormati saya tua ya. Misalnya Cak Resa menghormati Cak Waki mengayomi Cak Resa. Tanpa diminta kalian sudah saling menghormati. Lebih baik kita ketika berada orang-orang yang seperti itu harus dicas, kamu ini, mental kita ini mana? Itu saja. Tapi kalau kita menciptakan lingkungan yang aman, damai, nyaman, tanpa kita panggil pun, langsung. Agar dari itu, ayo kita sama-sama santri-santri ini. Saya mengajak santri-santri ya untuk Nengka Amarah harus menciptakan lingkungan yang aman, damai. Membeda orang kancana saya tak sekolah, ada hujan. Jangan mau depan kenceng, kakek ngaji melulu kayak waktu begini ngaji kiai ini, jangan. Saya tak ngaji hujan. Kakek mau tak ngaji neraka, kakek mau tak bujung, bengal ke neraka. So iye ya. Ada boleh soalin kakek so kuat neraka. Loh iya. Ya, kakek so kuat neraka. Yes melulu neraka panas bro. Tak bujung, udah kan tak bujung, kakek mah tak bujung oke. Kakek jauh lemah aneh kakek, buka kewan mau ada neraka. Dah iya, beli kok. Maka namun benda orang saya tak kenceng, santer saya tak kenceng, santriwati saya tak kenceng, hari hujan. Jangan saya kenceng saya hujan. Jangan beli, ya.
Maknanya apa? Maknanya apa? Tumbuh rasa. Ketika maknanya mengurangi beban-beban guru-guru ini. Tak waktu-waktu neser aja juga. Kaget tak neser. Neser. Beliau itu butuh effort loh. Kesini itu butuh effort. Enggak Pak Oman itu harus apa? Harus melewati lalu lintas. Iya mohon selamat. Moga-moga beliau selamat. Aku lewati lalu lintas. Guru-guru, sepeda motoran luang bensin. Kakek gun karo Odi, nyapa ndak? Iya, kakek gun karo Odi, jalan sekolah parfumen, ya. Parfum oleh mentah, apa? Obor apa itu? Seragam mau keluar. Kan karo jalan rea tak bisa. Lihat beliau itu, neser ya. Karena jujur saja anak sekarang kalau pun karo beri paham kakek itu sedang tak takok. Apa mas doser ya? Mau lihat terus kesalahan ya. Kenapa nggak tahu? Tak takut. Nah, itu kembali lagi itu hanya intermezzo. Ya bodoh, tak semangat deh, tak semangat tak semangat, ada apa? Payah, semangat lah, mau jadi memelas dari kok segar. Ada yang perlu dikasihani apa perlu dihujat? Tidak jadi, aduh, ya celik tuh ada geteng. Saya juga pernah ditanya oleh seorang dokter yang ada di Malang itu. Memang dari segi ilmiahnya dia dokter, tapi dari segi teologinya dia bobrok. Nah, tahu teologi, ilmu ketuhanannya itu bobrok. Memang dari segi ilmiahnya beliau itu dokter, tapi dari segi ketuhanannya itu bobrok. Saya ditanya oleh beliau, kenapa Mas Allah itu kok tidak berwujud? Allah itu kok tidak berwujud? Kalau Allah itu, akhirnya saya jawab dengan kalimat Abda'u Bismillah. Saya hanya mengambil kutipan dari kitab yang besar, yaitu Aqidatul Awam. Abda'u Bismillah itu ada di sana Allah, sifat-sifat Allah wujud, kita saya mengambil yang pertama. Kenapa Allah itu tidak berwujud? Kalau memang Allah itu berwujud, berarti Tuhan itu ada namanya. Nah, kenapa kok saya mencari tahu tentang ketuhanannya? Ini intermezzo, mencari tahu tentang ketuhanan. Karena rasa ingin tahu itu pondasi dalam iman. Kalau kita memiliki rasa saja, rasa ingin tahu, misalnya kakek ingin tergapai itu, kakek tertawa rasanya siapa namanya subiah. Kakek ingin menggapai itu, kan butuh entar mana orang Tuhan, butuh apa? Butuh akad nikah kado. Rasa ingin tahu bukanya mana? Karena rasa ingin tahu itu sebagai pondasi iman terhadap Allah. Akhirnya ketika rasa ingin tahu itu awal kamu mencari tahu. Akhirnya kamu memiliki sebuah pengetahuan luas ini sebagai kita beriman. Makanya saya mencari tahu tentang Allah. Nah, ketika saya ditanya oleh dokter ini, kembali lagi,
Allah itu tidak berwujud. Mas, saya jawab, kalau memang Allah Tuhan itu berwujud, Tuhan saya ya, bukan Tuhan kamu. Jadi saya ini apa, seorang ateisme beda ya. Kalau di Indonesia itu biasanya agnostik ya. Ateis sama agnostik itu beda, dua makna yang berbeda. Ateis itu memang tidak percaya Tuhan. Kalau agnostis itu percaya Tuhan tapi bingung milih Tuhan yang mana. Loh, udah ya. Perbedaan ini di kalangan mungkin kalian kan ingat Cak Waki, ingat Cak siapa itu ya? Cak Mbak Bila ya. Cak Bila sama boleh. Saya lulus kan takut kuliah ya. Ya, biasa kan. Pertanyaan mahasiswa ada aja. Bentuknya kayak teh tapi kita harus jawab itu, kita sebagai santri, identitas kita santri harus sakar, harus membela Islam. Ketika Allah itu dikatakan berwujud, Tuhan itu dikatakan wujud, maka ada namanya. Dulu penganut apa, ketika di zaman Nabi Ibrahim ada yang menganut berhala. Berhala itu namanya apa? Patung itu terbuat dari batu. Loh, batu apa Tuhan? Batu. Makanya kebenaran yang hak ini tidak bisa diganggu gugat. Siapapun akan mengatakan benar, tanpa diberi hadiah akan mengatakan benar. Contoh kebenaran yang hak. Tanggal pilih bernapa coba? Tanpa diberi hadiah kita akan mengatakan. Masuk kaki kebenaran yang hak diberi hadiah kan? Untuk mengatakan kelambi saya hijau diberi hadiah. Semua setuju kan? Ya, kebenaran yang hak boleh. 1 tambah 1 itu 2. Orang presiden ngocak 2. Mana dia? Gubernur ngocak 2. Apa boleh? Bupati ngocak 2. Apa boleh? Penyanyi malam juga ngocak 2. Semuanya ngocak 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kebenaran yang hak. Kebenaran yang hak itu tidak bisa diganggu. Makanya itu kenapa Allah kok tidak berwujud, yaitu Tuhan. Itulah disebut Tuhan. Kalau Tuhan itu berwujud maka ada namanya. Loh, itu loh sangat Islam. Oh, kita harus yakin iman saya kokoh. Harus kokoh. Jadi ini masih tahap syariat ya. Ini asyhadu an la ilaha illallah. Ini mencari Tuhan dan mencari kebesaran Nabi Muhammad. Masih syahadat ini. Belum masuk ke bab sholat. Belum masuk ke bab puasa. Karena cari referensi yang banyak. Saya itu mencari. Makanya saya itu senang dengan ilmu filsafat, dengan saya itu senang dengan ilmu apa lagi? Ilmu mantek itu mencari Tuhan. Kenapa? Karena memang supaya pondasi iman saya kepada Tuhan ini tidak menyangkut pautkan segalanya. Misal kita hanya butuh Allah, misal ketika kita sedih butuh Allah. Ya Allah. Ketika kita susah, ketika kita senang loh. Dalam perjalanan kok ketika senang, ketika susah tetap ada apa? Tendensinya bersama Allah. Dan Islam itu tidak mengenal apa? Kesepian. Kita itu berjalan dengan Allah. Jika kamu merasa sendiri, maka kamu tetap punya Allah. Tidak ada kesepian, bro. Tidak ada kesepian. Makanya saya itu mencari Tuhan dengan ilmu tauhid yang berbasis akal. Ditulis itu mencari Tuhan, mencari Tuhan yang dengan cara tauhid yang berbasis akal. Biasanya mau neng TikTok orang mau kus hitam ya no apa benda cost of the day langsung jadi jedang jeduk. Mungkin begini jadi jedang jeduk. Nah ya kadang itu aneh
aneh-aneh pertanyaan orang-orang yang sok ateis di Indonesia. Di Indonesia itu saya yakin bahwasanya orang yang mengaku ateis itu sok ateis, sok-sokan. Sok-sokan. Yang penting kita di Indonesia ini umat beragama, yang penting beragama itu sudah pasti baik. Kenapa kok itu ada orang yang tidak baik, Mas? Itu oknum. Oknum. Karena saya pelajari di agama Buddha, di agama Hindu itu mengajarkan kebaikan. Di agama Kristen pun mengajarkan kebaikan. Begitupun di Islam, jangan ditanya. Pasti mengajarkan kebaikan. Maka orang yang di Indonesia itu yang tidak percaya Tuhan itu sok-sokan. Sok-sokan. Dia percaya tapi gengsi untuk mengakui. Seperti kita lah, seperti saya. Kalau salah gengsi untuk mengakui salah, ya kan? Seperti saya, benar iya kan? Ketika saya salah itu gengsi untuk mengakui. Ya. Ada juga itu akhirnya si dokter tersebut mulai berpikir, loh, kalau begitu apakah saya harus menyembah Allah? Ya karepmu, ngono. Karepmu. Allah dak mbok sembah, Allah tidak disembah, Allah disembah oleh kamu, Allah tetap Tuhan. Allah dak butuh kamu. Waduh, akhirnya beliau itu karena apa ya? Karena memang gelarnya itu tinggi, akhirnya mempunyai rasa apa ya? Oh, ternyata saya ini masih bobrok ya. Oh iya, bobrok. Nah, alhamdulillah sekarang itu masih belajar sholat ya, alhamdulillah. Dari apa? Mungkin kita ini hanya menyampaikan ilmu itu harus dibingkai sedemikian rupa. Nah, kita sebagai santri itu harus apa ya? Bisa segalanya. Iya kan? Kita dididik bisa segalanya. Kalau memang santri ditaruh dimanapun pasti manfaat, pasti barokah, pasti jaya. Begitupun enggak contoh ditaruh di presiden Gus Dur, buktinya Indonesia maju. Akan santri-santri Al-Falah kalau ingin membuat tahu. Kalau santri-santri Al-Falah ingin membuat onar itu jangan di Al-Falah, se-Indonesia lah, ya Gus Dur lah membuat onar. Ya, judi halal kan sangat kan, bro. Ya, sangat. Ya, tak keren kalian kalau membuat onar di sini itu tak keren. Ya, tak keren, kurang keren se-Indonesia. Ya, enggak Ahok. Ya. Ayo apa? Wah, orang Islam kok, ademu lebih sangat, ingat sekeren itulah ya, se-Indonesia, sekarang tokaran se-Indonesia ya. Mana yang dinare biasa lah, kayak tokaran yang dinak membuat onar dinak, mana yang montok yang kok ya, deh tak lebur kan ya, tak lebur ya, membuat onar se-Indonesia ya. Terus kembali ke rahmatnya Allah, itu termasuk rahmatnya Allah. Saya seperti ini, saya bisa seperti ini berkat barokah guru saya, berkat barokah orang tua saya, dan berkat bantuan Allah juga syafaatnya Rasulullah. Ya, saya pusat di mana-mana ketika saya seminar itu selalu memperkenalkan guru saya, mempertontonkan orang tua saya. Loh ya, selalu saya tawasul kepada beliau-beliau. Jangan lupakan itu. Diceritakan bahwasanya ada 3 orang yang berada di akhirat selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun. Yang 2 ini masuk neraka, yang 1 masuk surga. Wah, akhirnya yang 2 ini ditanya oleh Allah. Dipanggil. Yang 2 ini dipanggil oleh Allah. Yang masuk neraka ini selama ratusan tahun. 1 tahun, 1 harinya di akhirat itu 80 tahun di dunia. Ini 100 tahun. 100 tahun di akhir. Berarti lah neraka
apa tahan banting. Biasa sebenarnya, ya biasa. Akhirnya dipanggil sama Allah. Anggap saja namanya Bagong bin Supat. Anggap saja Bagong bin Bagong, ya Supat bin Fulan. Supat bin Fulan. Bagong bin Supat. Anggap saja dua orang ini. Akhirnya apa? Bagong ini dipanggil oleh Allah. Gong Bagong, saya berada di neraka. Oh iya. Apa ya Gus Teh? Ayo, celok kok oke. Langsung santai. Sambil abu. Bos. Ya. Akhirnya Sumpah dia celok. Oh, sama kena yang mana? Sumpah dia celok dia. Pak. Celok. Nak. Di pangeran. Jadi Mas, pangerannya tahu bahasa Madura. Oh, gak tahu apa? Allah itu, gak tahu apa? Ya, bahasa alienmu tahu. Ya, bahasa Fajar tahu. Ya. Saya kan saya sebut Tuhan. Ya. Ya. Dipanggil dua anak ini dipanggil. Tetap gendangan kok biru. Dua orang Bagong dan Fulan ini dipanggil, dan Supat ini panggil. Ayo, bentar. Yang Sumpah lelek. Akhirnya si Bagong ini ditanya. Dua-duanya ditanya sama Allah. Kamu tahu kenapa kamu ini masuk neraka? Kamu tahu kenapa kamu masuk neraka? Tahu Gusti. Kenapa? Karena saya di dunia tak nol. Oh iya, mantap. Oh iya. Akhirnya sudah beli pengiran. Belilah di neraka. Loh, si Bagong ria buru kasentangnya ceking. Tahu ceking ya? Ini betul ya. Buru sentak, cek sama. Ada itu lah boleh. Ada apa kira mak? Buru cek santaan. Bulan ke kapok. Bila yang dunia tak nol. Bulan kapok. Bila yang dunia tak nol. Akhirnya ketika dipanjenengan semakin esoro, bulan langsung bergegas. Oh deh iya ya. Oh iya kaki masuk surga lah. Kaki mau nurun pacik saran lagi. Surga. Ada masuk surga. Itu bentuk rahmatnya Allah. Maka kaki lebih lo ya. Ketika neng akhirat lebih lo mau dicelok, misalnya Reha langsung buru ya. Ada bulan bilang kapok Gusti. Ya custom bulan bilang neng apa neng dunia bulan tak nol. Ayo buru ya. Akhirnya saya Bagong, saya Supat, Arya, mari tanya ki suruh beli boleh? Ya Supat suruh beli, ceret beli lagi ke, dan lakah, aku lihat, kelemar, tekmu, lelet, ya, tik cantik. Tik cantik lah si Supat ya. Akhirnya apa ngocak si Supat ya. Bagi pangeran itu loh, pak. Ya, ada penggantinya mak, apa? Mak nenek. Mau dijelok kau mak nenek mata maduri Bagong dulu. Engki Gusti. Karena husnudon bulan, keyakinan bulan, mereka mon lah celok panjenengan mereka pasti yang tak ada sorga. Loh ini bentuk logika Supat. Bentuk analogi Supat. Bentuk logikanya Supat. Oh, deh logikanya gitu. Oh, berarti kaki pertajam kok pembawa rahmat pertajam Gusti. Maka bulan husnudon keyakinan bulan mereka ketika deki mulai telok panjenengan mereka pasti mlebu lagi dak sorga. Lho akhirnya oh iya lah masuk surga. Lele aja surga. Tapi ya masuk surga. Lintang sampai lintang ya. Salah kan ya? Salah. Akhirnya saya anggap saja nyaman saya apa? Merwe. Anggap saja nyaman merwe.
Saya masuk surga dengan Merwe. Akhirnya dia tanyakan sama Allah, hei Merwe, Ki Gusti, Arab bagaimana masuk surga? Boleh nah, ibadah nak bilang yang dunia bulan dari jikini ibadah jangan bulan. Tak teman maksudnya, tak teman maksudnya, tak teman maksudnya. Apa semula Gusti bilang, neng, dia, neng dunia, neng dunia. Loh, tapi tadi yang lebu surga benih karena ibu dan kakek, tapi tanaman. Punten Gusti dinya ya, unjuk aturan neng dunia ya orang. Dinya ya, tetap ngengkel bahwasanya itu perilaku dia. Oh iya lah, kakek berapa tahun nanti kakek? Belum 10 tahun, ya lebih 100 tahun lah. Ya, lebih lah 100 tahun ya. Beri kelebihan juga kakek lah. Nyaman lah kakek. 20 tahun beri di surga sendiri, kakek beri di neraka. Sendiri kakek beri di neraka. Loh, itu termasuk rahmatnya Allah. Agar kita tidak boleh mengejudge orang kakek neraka, kakek semua umat Islam itu berhak masuk surga. Oh iya bro, enggak tak kalah dakwah dengan agama tetangga yang mengatakan bersama Bapak di surga aja ya. Semua umat Islam itu pasti masuk surga. Semua umat Islam pasti masuk surga. Itu dicek, coba itu dicek. Tak kok udah takut aja. Oh cerita ngarang, Islam ngarang aja tak teman ngarang. Saya ini selalu mengambil kutipan-kutipan dari buku. Karena apa? Karena saya ini belum memproduksi buku, jadi tidak bisa mengambil kutipan. Loh, kalau sudah misal Imam Ghazali itu dicap sebagai orang yang pembohong, tapi sudah dibaca oleh semua orang, banyak semua orang yang membaca, tak bisa. Misal kitab pengarang apa? Al-Quran Rasulullah, bahwasanya Al-Quran itu bohong, tak bisa karena sudah dibaca dan diyakini oleh semua orang, tak bisa. Nah, maka saya itu hanya mengutip saja. Jangan aneh bro, mengutip ngalah, gunjaro ngalah, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Enggak kok ngalah ilmu dari kakek, suka baca, ngalah ilmu dari kakek, suka baca. Hanya comot-comot saja. Ada apa? Oh, itulah keistimewaan Allah, keistimewaan umat Islam. Bahwasanya kita ini dengan bulan rahmatnya Allah. Aslinya bulan rahmatnya Allah ini bukan di 10 pertama toh. Setiap hari itu rahmatnya Allah. Allah memberi rahmat, tapi yang signifikan loh, tapi yang signifikan makna orang bisa atau be. Nah, soalnya mau tak ingat tak tobe. Menesan bermasakan. Yang signifikan ini di 10 pertama bulan Ramadan. Itu bentuk rahmatnya Allah. Makanya kakek mon 10 bulan pertama ya tuli-tuli mentah dak pangeran karena Allah akan mengasihi semuanya. Oh ya Allah, udah terus oke terus bini serapin sekarang lah ya mentah yang 10 bulan pertama. Yang signifikan, ada hari-hari yang signifikan. Semua hari sama, tapi hari yang spesial itu ada di hari Jumat. Loh ini yang spesial, spesial. Doa kita itu langsung dek ngono. Maka di 10 bulan pertama ini ya. Harus berbanyak tobat. Mentah do pengirannya Allah, ya Allah bulan ini gak punya salah. Mun laku maksiat boleh Mas, kita tobat boleh terus. Nah, maknanya kebiasaan tobat, dengan terbiasa kita mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lah iya, mun tak terbiasa kan tak bisa dong. Iya kan? Kita ini jarang kita membiasakan bahwasanya kita ini selalu berterima kasih, selalu minta maaf, selalu minta tolong. Padahal ilmu yang ketiga ini ilmu yang dasar. Jarang kan kita. Tapi kalau dibiasakan minta tolong, minta maaf ketika kita melakukan
salah. Terima kasih ketika kita sudah diberi apa-apa. Loh, itu bentuk yang kecil tapi membuat orang senang. Begitupun tobat, itu menandakan bahwasanya kita butuh Allah. Kita ini butuh Allah. Tak usah yes ya, tak butuh Allah. Nah saya yes mengkeke, wah engkau tak butuh masih seron, tak apa jo, tak apa bro, ya, tak apa. Engkau tak butuh masih seron, apa? Tapi mengkeke ngocak tak butuh Allah, tak usah yes ya. Sikat ini lober. Benih anu boleh jo, benih apa? Benih coklat boleh lah. Langsung lah, kain. Ya dia. Nah, kita ini harus apa? Tulis banyak toh. Tara apa nama sih aku maksiat boleh. Ya, al insanu mahanul khoto. Ya, enggak dari kalian. Iya, saya itu mengutip dari kalian. Dan santri-santri Al-Falah sekarang tertutup dengan saya karena banyak dalil dikit takut kutip Mas Tembok rekana sakti gitu. Ada ya. Ya, banyak aslinya. Karena kenapa kita ini kenapa kalian ini makanya dari dulu awal-awal kalian takut kepada saya. Karena takut. Kenapa? Punya rasa ketakutan, iya kan? Dulu mau takut. Tapi sekarang kan ya, nyaman, damai dan tenang. Karena apa? Kalau kita merasa takut, kita mau bertanya pun takut. Mau apa? Mau menyapa pun takut. Ya, bisanya hanya diam. Ketika kita dijasa langsung kaki salah diam kita. Kira salah. Iya, karena kita berada di dalam ketakutan. Coba kita ini tidak berada di dalam ketakutan tapi nyaman, akhirnya apa? Berani untuk speak up. Loh, banyak ilmu-ilmu yang kita kurang itu. Saya itu belajar dari kalian. Ngomong ya. Speak up. Ya. Iya. Nih. Bayar. Oke. Kalau sampai jam ada boleh yo. Ada tak boleh memanipulasi waktu ini boleh bahaya ya. Ngawur ya. Soalnya encakan teh beda lus-lulusan ya. Ora bahaya iki kowe kakek nerima seri bilang kurang 10 menit bahaya kan. Hisap boleh. Mesere hisap iki boleh bahaya dong kan. Ngawur gitu ya. Untung tak rawat boleh ikhlas iya kan. Saya itu selalu menepati aturan bukan karena apa, karena memang kita ini hidup di dunia itu penuh dengan aturan. Contoh saja, misal misal Bagong ini senang dengan zina, si Supat ini senang dengan minuman, itu ya juga ada aturannya. Senang dengan zina, melereng bini, ya Bagong melereng bini misalnya, kan saya mulus, saya seksi, ke berapa M ya, saya bawa tua, itu juga ada aturan. Tak aja kupo ya, tak aja ya tak tempat kan kan Bagong ya. Misal kita membeli alkohol, membeli minuman, pergi ke diskotik lebar, pergi ke Supat, pergi kita ya Supat, Supat membeli minuman ke diskotiknya juga ada aturannya. Boleh, ya mau ngenom sebuan ngenom teh jus. Sampai sampai betul berapa puluh juta itu saya lihat di TikTok itu. Berarti maksud sering teman dia orang yang mau TikTok. Saya jengok apa kan mulai yang Indomaret itu beda apa? Nota. Beda nota. Kalau saya nyengok nota ketika keluar dari apa namanya? DJ. Apa? Diskotik. Keluar dari diskotik itu ada yang sampai mencapai 526 juta semalam. Gila ya. Begini almana ya. Luar biasa.
Itu ada artis-artis tuh, ada artis-artis tuh ngirim-ngirim ya. Dan kenakalan-kenakalan yang seperti itu, yang seperti itu, saya menyebutnya itu nakal. Memang iya nakal, ya, karena itu merusak diri sendiri. Kenapa Pak? Coba ketika kita banyak berzina, Bagong ini banyak berzina, akhirnya mempunyai apa? Penyakit HIV. Ketika apa? Si Supat ini banyak meminum alkohol, akhirnya punya penyakit apa? Lambung. Berarti berisi sakit lambung punya alkohol Mas? Iya. Ya, iya. Bisa jadi. Bisa jadi tidak. Ini penyakit. Ya, akhirnya darahnya darah hitam. Itu sampai saya lihat di internet itu orang yang sering minum alkohol itu apa? Darahnya itu hitam ketika ada di apa? Ketika diperiksa di dokter. Itu bahaya kan? Bahaya. Loh, kalau kejelekan saja ada aturan, kenapa aturan yang baik ini tidak dilaksanakan? Kenapa yang baik kok tidak diatur? Oh, banyak aturan Mas, yang pondok ria. Kulaku kudu ngaji, ya. Loh, semua aturan yang pondok ria tidak membebankan kalian. Contoh saja, kalian tak wajar meskipun beda aturan, akan di tetapnya nyaman. Mandi di bor jebor. Atae pun kinya mandi leluasa. Bos. Kenapa ini kok? Kalau yang buruk saja ada aturan, mengikuti peraturan itu, kenapa kita yang baik kok tidak mengikuti peraturan? Ini camkan bagi santri-santri ya, bukan bagi yang guru-guru ini, bagi santri ini. Saya berbicara dengan santri ini ya. Santri dan santriwati ya. Makanya saya itu selalu berusaha. Sebetulnya saya tidak disiplin, tapi saya berusaha memenuhi aturan. Nah, kalau yang santri misalnya kakek sekolahnya jam 7 ya sudah jam 7 dah datang. Mau tak ada guru dah Mas, kita edung. Pokok nenggelas. Loh, nikmat loh tidur pagi. Iya. Tapi jenenge nyaman. Karena mau nyaman bagi kakek coba pengasuh. Berarti tak apa sekolah itu kan tidak oleh. Itu sudah aturannya antara guru yang di depan sama kalian. Muntah rapot itu ya itu, muntah oleh itu kita oleh. Walau tak bulan itu tak rapot itu Mas. Panjenengan itu tak oleh. Oh iya tak apa dong. Lu tanya lagi kan. Oh iya ada apa? Oh iya sudah. Kalau sudah berada di dalam kelas berarti aturan kalian itu yang ada yang ngajar sama yang apa? Yang diajar. Itu sudah aturan. Konsep. Begitupun santri dan santriwati itu mempunyai aturan. Tak boleh berbuka aurat berarti tak boleh ya, tak boleh joget TikTok, tak boleh, itu aturan sudah. Ya. Aturan. Tak bisa Mas, saya biasanya di rumah ini selalu joget TikTok, tapi yang vulgar. Tak boleh, ya. Tak boleh. Ya. Harus syar'i. Aturan di sini harus berbaju syar'i. Ya. Yang dimaksud agama di pondok pesantren itu agama Islam, bukan agama yang lain loh ya. Ada bahaya. Ya. Harus syar'i. Berarti tak boleh Mas saya menonjolkan keadilan. Tak boleh ya. Tak boleh. Harus syar'i. Harus menutup aurat. Begitupun laki-laki. Tak boleh saya bengkang Mas. Tak boleh ya. Harus menutup aurat. Makanya kakek cowok ya. Ini saya ada usulan kemarin dari ketua pelaksana ini. Mas kalau bisa di depan asrama itu dikasih kaju apa ya? Saya bisa tarik monyer tarik dera ya. Keri. Begini keri. Karena santri-santri laki itu buka kelambi. Itu kan gaul aja santri-santri apa?
kotak-kotak. Ini ya apa? Tubuhnya itu roti tawar. Roti busuk. Itu bagus usulan. Karena memang saya belum bisa mewujudkan karena fulusnya tak ada. Mungkin ada yang mau menyumbang, ya alhamdulillah. Teman-teman kakek ya. Lah, cok tunjukkanlah minimal lah kaosan, makilah selebaran pendek ya. Anak niskuni apa ya? Oh, apa? Saya nggak pernah buka gelap video, tak. Karena temannya komen. Karena saya itu saking mulesar, cungingi ya. Ini ada rusuh. Cungingi ya. Harus ke susu. Saya berjalan ceketedung, bentar ke gede. Wah, nyandeng lah, sarang tak kena, nyandeng gelapit. Ada sama santri-santri itu ada seorang santri yang sangat ganteng. Ada komen dari tangga itu, wow, congkal, ngeding kan, pakai semen tak kena orang ngeding, wow, congkal, itu termasuk apa? Kritikan yang baik bagi saya. Meskipun kan kira jaga itu tetap harus menutup maksudnya. Karena kita itu jarang menafsirkan kata dari seseorang sehingga kita langsung menyalahkan, mengecas. Makanya jangan melihat kalau mencari kesalahan orang itu sangat dahsyat. Makanya kita ini kenapa kok harus berbakti kepada orang tua dan guru, ya? Kepada guru dan orang tua, karena jarang ada orang yang mau untuk menguntungkan orang lain. Ya aja. Jarang ada orang yang mau untuk menguntungkan orang lain. Hanya guru dan orang tua kita. Orang tua kita itu kalau memang nanti di surga itu, di neraka banyak orang yang berbohong, itu mungkin bisa jadi ibu-ibu kita. Kenapa kok seperti itu? Tulilanak ngakan, emak mari ngakan. Padahal belum mah. Demi untuk melihat anaknya makan. Ada nggak orang yang seperti itu? Kaca TV. Misalnya cak api, becak bule. Cak bule sama mana? Saya mana? David bule. Ya David bule. Ndi pesen 1000. Cak bule ndi pesen 1000. Cak api ndi pesen 100. Ya api borok pesen ini. Tak kira ndek. Tapi menurut itu mana TV kan? Mak borok nak apa? Pesen 100.000 bisa 1000 ya. Itu apa jong? Engkau melihat kelam bio iyalah ya. Iya aja. Iya aja kan? Mungkin kalau di neraka nanti itu banyak orang yang perempuan, itu mungkin salah satu bisa jadi apa? Dari orang tua ini. Maka angkat derajat orang itu. Maka dalam konteks Islam itu berbohong ada tempatnya. Kalau demi kebaikan itu tidak apa-apa. Tulis renang kanan. Kok lemari ngakan? Berbohong. Ibu pembohong. Ibu tak lu ngakan. Tapi ngocat. Ngakan anak. Iya betul. Guru napa TV ya. Guru napa TV. Saya rela ketika kamu lebih sukses daripada saya. Padahal ilmu yang diberikan itu tidak ada harganya. Tidak bisa kita membayar harga ilmu yang diberikan. Di kitab Taklimul Muta'allim itu satu huruf berapa dinar? 1000 dinar. Dan 1000 dinar kalau diuangkan 1 dinarnya, kalau diuangkan di zaman sekarang itu 4 juta berapa? Sekian. Saya pernah menghitung 4 juta sekian. 1000 dinar. Satu huruf. Tak apa kaki lecong lebih sukses daripada engkau. Cara kita ini menguntungkan orang lain hanya dua. Kenapa kita harus berbakti kepada guru dan orang tua? Itu sebentuk logika kita. Bentuk logika kita. Iya baca. Ketika ibu di sana, anak kau nak mari makan kau nak ya.
ngakanlah. Pembohong ibu pembohong. Pembohong. Tak lu ngakan tapi ngocak bareng kan? Demi kita bang, demi kita ya, saya. Parah. Makanya ayo abang TV ya, bebek tidak guru, bebek tidak orang itu, ya, tulis minta sepuluh, tekuk lah coba. Allah, Rasulullah, guru, orang tua, jimat lah. Tak usah banyak amalan, jimat sakti dibi. Allah, Rasulullah, guru, orang tua, sakti. Bacot tak mempan. Engkau ni doa orang tua. Engkau ni doa guru. Mumpung kita ayo abot tibi dia. Apa? Tuli. Ada orang sepuh. Mul jadi guru pasti sukses. Ya, Hedi John. Santai. Tak apa-apa. Menanyalah guru menangislah, kan kau juga manusia. Ada yang bisa. Kadang ya, ya. Saya minta kepada santri-santri harus hormati guru-guru kalian, terutama yang ada di depan kalian, bukan saya. Karena saya hanya mengajar, kita bestie lah. Kita bestie karena memang ilmu saya ini dengan kalian kan no sorry no thank you. No sorry no thank. Ketika kita punya salah pasti kita dimaafkan. Ketika kita berbuat baik pasti sudah berkata terima kasih. Oh ya kan? Ilmu kita ya bro. Ayo di depan kalian ini guru-guru kalian harus dihormati ya. Jadi jom ya. Tak boleh lama ya. Jeping, tak boleh lama ya. Juga jangan sampai kita ini ujar kebencian. Kalau tidak tahu faktanya jangan ujar kebencian. Itu saya perlu saya tekankan kepada kalian, jangan ujar kebencian. Kalau memang kalian tidak tahu faktanya jangan apa? Jangan sok iye sok wah. Jadi jangan ujar kebencian. Harus berbuat baik. Quotes hari ini, jadilah susu di antara sapi itu, jadilah susu sapi di antara darah dan kotoran. Jadilah susu di antara darah dan kotoran. Quotes hari ini, jadilah susu di antara darah dan kotoran. Itu ada darah, ada daging, ada darah, ada kotoran, ada jantong, tapi sapi itu bisa menghasilkan susu. Jadilah susu di antara darah dan kotoran. Tapi itu berbuat mas itu ngocain kok tahu usah mikir orang lah. Kita abot dibi ada kudu berbuat baik. Pribadi masing-masing dulu. Tak usah ngocain orang. Kalau semuanya sudah mengurusi pribadi masing-masing berbuat baik, maka lingkungan ini akan menjadi baik. Ngedin ya? Ngedin do Ngeding jeping, tak usah san-rasan, tak usah mok-mokan ya. Tak usah keket-keketan, tak usah geng-gengan ya. Geng rogun karo boden apa? GGS. Ganteng-ganteng serius. Di sini tidak boleh geng-gengan, tapi dia pada saudara. Ngeding ya? Ngeding ya? Mari lah. Ampun. Dekat. Kau ada pertanyaan? Sobung. Ya, kalau kalian mau menanyakan sesuatu hal yang penting itu saya ada waktu sudah sholat maghrib, sudah buka sholat maghrib, terus setelah sholat tarawih itu setelah kalian meskipun boleh saya tadarus, boleh saya tanya ada kota apa ya? Nyatanya apa mas? Ada orang mah ilmu apa?
anu lagi ranking ya Mas. Minta maaf, langsung diberi nebogen ya. Lah jauh tau sama mahabba ya. Enggak mau orang sing ana mahabba ketara mencoba awalnya ilmu Mas Putra kan ajinomoto. Ya, kalau sama mahabba sudah payah ya. Ada ya oleh tedung gimana tadi? Tak tadi, masya Allah luar biasa, pahala apa sebanyak pahala dengan kok cuma ya, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf ketika salah saya, itu ketika saya benar itu semuanya dari Allah, ketika saya salah itu dari pribadi saya pribadi. Ya, mohon maaf ketika omongan saya menyakiti hati kalian dan hati panjenengan sedoyo. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.